Mukjizat itu bukan atraksi sulap acak yang dikasih Allah biar nabinya kelihatan keren. Ternyata semua mukjizat para nabi itu membentuk satu full stack sistem arsitektur yang saling melengkapi. Dan polanya ngebentuk sebuah upgrade sistem yang bertahap. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam sebagai instalasi dasar dan protokol bahasa. Mukjizat Nabi Adam adalah fresh install dari nol. Mukjizatnya adalah naming protokol. Diajarkan nama-nama segala sesuatu. Kalau makhluk purba sebelumnya cuma bisa menggeram, Nabi Adam langsung diinstal dengan akal dan bahasa untuk mengenali dan menamai hardware di bumi. Nabi Idris alaihissalam, penyimpanan data eksternal dan estetika. Mukjizat Nabi Idris mengalami upgrade gila-gilaan. Beliau melakukan external data storage atau menulis dengan pena. Sehingga source code peradaban bisa di-save dan diwariskan, nggak cuma dihafal. Beliau juga yang pertama kali mengupgrade manusia lewat ilmu menjahit pakaian, serta ngebuka ilmu analytics astronomi dan matematika. Nabi Nuh alaihissalam, backup data dan factory reset. Saat bumi kena malware syirik pertama setelah ditinggal Nabi Idris, Nabi Nuh mendevelop the ultimate backup drive atau bahtera. Mukjizatnya adalah system isolation, kemampuan mengkarantina source code murni, yaitu DNA hewan jantan betina dan manusia beriman di dalam satu ekosistem kapal. Sementara banjir bandang menghapus seluruh corrupted user. Kemudian mukjizat dengan physics override atau menaklukkan hukum alam. Mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Di era peradaban awal sampai peradaban Mesir, manusia sangat percaya pada ilmu sihir dan mendewakan alam, seperti matahari, sungai, dan api. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemegang source code alam semesta ngasih bukti visual paling brutal. Mukjizat di fase ini murni menembus batas hardware fisik. Api yang sifatnya membakar di-override jadi dingin. Benda padat seperti tongkat dikompil mendadak jadi entitas biologis ular. Air laut yang cair diubah jadi solid kayak dinding. Mukjizat dengan advance ecosystem atau menaklukkan jaringan universal. Mereka adalah Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini adalah mukjizat level root admin. Nabi Daud membuat besi jadi lunak dan mengerti bahasa burung. Nabi Sulaiman melengkapi mukjizat Nabi Musa dan Nabi Ibrahim dengan nunjukin bahwa manusia sebagai khalifah bisa mengelola semua resource bumi, mulai dari angin, jin, sampai berkomunikasi dengan bahasa hewan. Dengan izin Allah. Mukjizat dengan biomedical patch atau menaklukkan batas medis dan kematian. Beliau adalah Nabi Isa alaihissalam. Di era Romawi dan Bani Israel, ilmu fisika dan arsitektur udah maju, dan kebanggaan tertinggi manusia saat itu bergeser ke ilmu medis atau tabib. Mukjizat fisik seperti membelah laut udah nggak relevan buat orang yang mendewakan pengobatan. Karena itu Allah nurunin mukjizat yang melengkapi fase sebelumnya, yaitu menembus batas biologi. Nabi Isa dapat menyembuhkan kusta, kebutaan bawaan, dan menghidupkan orang mati. Ini ngebuktiin ke mereka bahwa Allah, sang pencipta alam semesta, memegang master key dari siklus hidup dan mati manusia itu sendiri. Mukjizat dengan the ultimate open source code atau menaklukkan akal dan waktu. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat terbesarnya, yaitu Al-Quran. Ini adalah final release-nya. Coba perhatiin. Kelemahan dari semua mukjizat fisik para nabi sebelumnya itu ada batas masa kedaluarsanya atau expired. Kalau kita nggak hidup di zaman Nabi Musa, kita nggak akan lihat laut kebelah. Kalau kita nggak hidup di zaman Nabi Isa, kita nggak lihat orang mati bisa hidup lagi. Itu artinya mukjizat mereka bersifat local server atau hanya untuk kaum saat itu. Nabi Muhammad SAW melengkapi semua kekurangan itu dengan mukjizat Al-Quran. Ini adalah satu-satunya mukjizat yang bisa diinstal dan dijalankan oleh miliaran orang yang berbeda zaman, beda negara, sampai hari kiamat. Tongkat Nabi Musa udah hilang. Istana Nabi Sulaiman udah hancur. Bahkan bahtera Nabi Nuh pun tak tersisa.
Tapi algoritma tata bahasa dan hukum dalam Al-Quran tetap 100% utuh dan bisa dikompil di otak sampai hari ini. Polanya tuh kayak upgrade teknologi yang presisi banget. Nabi Adam installation phase atau pengenalan nama. Nabi Idris knowledge storage atau ilmu pengetahuan. Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim stress test dan alpha purge atau pembersihan bug dan pembentukan tauhid. Nabi Musa physics override atau menundukkan hardware alam. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman network integration atau menundukkan entitas jin dan hewan. Nabi Isa biomedical patch atau menundukkan batas kematian. Nabi Muhammad SAW the ultimate open source code atau Al-Quran. Nggak ada satupun mujizat yang tumpang tindih atau bentrok. Semuanya disusun presisi buat ngancurin kesombongan manusia di tiap era yang berbeda, sampai akhirnya ditutup dengan kesempurnaan sistem algoritma Al-Quran.